Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Wijaya dari Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2307025017. Saya akan menjelaskan tentang posisi devisa neto PDN pada perspektif resiko dan regulasinya. Presentasi ini akan mengulas konsep fundamental posisi devisa neto, sebuah instrumen krusial dalam manajemen risiko dan kepatuhan regulasi di sektor perbankan Indonesia. Kita akan membahas definisinya, signifikannya, jenis-jenisnya, hubungannya dengan manajemen risiko serta perbedaannya dalam konteks bank konvensional dan syariah. Apa itu devisa neto? Devisa neto adalah ukuran eksposur bersih bank terhadap risiko perubahan nilai-nilai tukar valuta asing. Ini menjawab pertanyaan dari jika nilai tukar berfluktuasi seberapa besar bank akan berpengaruh. Secara teknologi, PDN bukan sekedar angka akuntansi. Ini adalah alat kuantifikasi risiko nilai tukar yang vital untuk stabilitas keuangan bank. Definisi regulasi, secara regulasi PBI nomor 12/10/PBI/2010, selisih bersih aktiva dan pasiva falas di neraca. Yang kedua, ditambah selisih hak dan kewajiban falas di rekening administratif. 3. Seluruhnya dinilai dalam rupiah. Mengapa PDN penting? Teori risiko keuangan Journal Value at Risk 2007 menjelaskan tentang risiko nilai tukar muncul saat aset dan kewajiban berbeda mata uang. Kedua, fluktuasi kurs dapat secara langsung mempengaruhi modal bank. Dampak praktisnya, bank dengan PDN besar sangat rentan terhadap guncangan kurs. Bank dengan PDN kecil relatif terlindungi, menunjukkan pendekatan yang lebih prudent. Jenis PDN. Dalam kondisi aktiva valuta asing lebih besar dari pasiva valuta asing, dampaknya bank diuntungkan jika nilai valuta asing menguat terhadap rupiah. Namun sebaliknya, bahkan bank akan merugi jika nilai valuta asing melemah terhadap rupiah. Analogi filosofisnya, posisi ini sering dianalogikan dengan optimisme berlebihan terhadap pergerakan kurs di masa depan, yang bisa berujung pada risiko jika prediksi meleset. Jenis PDN aktiva valuta asing lebih kecil dari pasiva valuta asing. Dampaknya, bank diuntungkan jika nilai valuta asing melemah terhadap rupiah. Namun bank akan merugi jika nilai valuta asing terhadap valuta asing menguat terhadap rupiah. Risiko tingginya posisi ini dianggap lebih berbahaya karena berpotensi kerugiannya bisa tidak terbatas, terutama jika terjadi penguatan falas yang signifikan dan tidak terduga. Jenis PDN square position. Kondisi idealnya, aktiva valuta asing setara dengan pasiva valuta asing. Dampaknya, hampir tidak ada risiko nilai tukar yang terekspos. Kedua, posisi ini memberikan stabilitas maksimal terhadap fluktuasi kurs. Manajemen risiko prudent. Menurut prinsip manajemen risiko yang prudent, ini adalah posisi paling aman yang harus dicapai bank untuk memitigasi risiko nilai tukar secara efektif. Hubungan PDN dengan manajemen risiko.
Resiko pasar. Menurut PJOK nomor 18 garing PJOK garing 03 2016, PDN merupakan bagian internal integral dari risiko pasar yang harus dikelola secara komprehensif oleh bank. Pengendalian internal PDN harus dikendalikan melalui penciptaan limit internal yang ketat dan pemantauan harian untuk memastikan kepatuhan dan mitigasi risiko. Yang keempat adalah stress testing. Penerapan stress testing secara berkala wajib dilakukan untuk menilai ketahanan bank terhadap skenario nilai tukar ekstrim. Terakhir ada kerangka Basel. Dalam kerangka Basel, PDN dianggap sebagai first line defense dalam menghadapi risiko nilai tukar, menunjukkan pentingnya dalam permodalan bank. Mengapa batas PDN berbeda 20% dan 30%? Perbedaan batas PDN mencerminkan logika kapabilitas dan kematangan sistem manajemen risiko bank. Batas 20% modal diberlakukan untuk bank yang belum menghitung risiko pasar dalam perhitungan kewajiban penyedia modal minimum KPMM atau CAR. Ini mengindikasikan bahwa bank tersebut dianggap belum memiliki sistem manajemen risiko pasar yang cukup canggih. Batas 30% modal diberikan kepada bank yang sudah menghitung risiko pasar dalam perhitungan KPMM atau CAR. Bank-bank ini memiliki sistem yang lebih canggih untuk mengelola dan memitigasi risiko nilai tukar sehingga diberikan ruang diskresi yang lebih besar. Prinsipnya great capability, great discretion. Semakin tinggi kapabilitas manajemen risiko bank, semakin besar kelonggaran yang diberikan regulator. Perspektif bank syariah. Prinsip bank syariah pada PDN di bank syariah bukan untuk spekulasi. Terus penggunaan falas harus didasarkan pada seperti pembiayaan perdagangan internasional, impor ekspor, pemenuhan kebutuhan nasabah real yang berkaitan dengan falas, manajemen likuiditas yang syariah. Kaidah syariahnya sejalan dengan kaidah al-gunmu bil-gunmi. Keuntungan harus disertai risiko yang terukur dan sah, di mana risiko nilai tukar dikelola secara etis dan prudent, bukan untuk mencari keuntungan instan. Inti kesimpulannya, indikator utama PDN adalah indikator utama dari bank untuk melihat risiko nilai tukar itu sendiri. Yang kedua adalah pembatas wajib. PDN tidak dilarang tetapi harus dibatasi untuk menjaga stabilitas. Terakhir, bank PDN, bank syariah berbasis transaksi real, dikelola secara prudensial, bebas dari niat spekulatif. Terakhir, risiko instabilitas. Semakin besar PDN, semakin besar potensi stabilitas keuangan bank. Memahami dan mengelola PDN secara efektif adalah fondasi stabilitas perbankan bagi konvensional maupun syariah di tengah dinamika pasar keuangan global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.